Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu N. Soliha SPDI atau biasa disebut Ibu Nop. Untuk materi Matsama kali ini, Ibu akan menerangkan tentang akhlak. Di sini materinya yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Yang akan untuk materi adab terhadap orang tua dan guru ini bisa kita lihat materi yang akan Ibu jelaskan di sini. Pertama yaitu pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Kedua, jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru. Ketiga, hikmah beradab terhadap orang tua dan guru. Dan yang keempat yaitu dalil yang menyatakan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Baiklah, sekarang perhatikan. Kita harus tahu dulu apa sih pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Menurut bahasa, adab berarti norma atau aturan. Dalam kosakata bahasa Arab, adab berasal dari tasrifan, yaitu adab ya'dubu, yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sedangkan menurut istilah, adab itu berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Jadi, adab terhadap orang tua dan guru adalah norma atau aturan sopan santun terhadap orang tua dan guru yang didasarkan atas aturan agama. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, di antara sekian banyak adab terhadap orang tua dan guru, yaitu pertama, kita harus patuh terhadap perintahnya. Orang tua, baik orang tua kita dan juga guru kita, itu pasti dan kita pasti memberikan satu perintah kepada kita. Karena orang tua, baik orang tua atau guru, ingin anak-anaknya dan anak didiknya itu menjadi seorang yang soleh dan solehah, orang yang selalu berbakti kepada orang tua, guru, dan kepada sesamanya. Di sini patuh terhadap perintahnya, di antaranya seperti orang tua kita memerintahkan kita untuk sholat, untuk mengaji. Dan seperti halnya guru juga, di sekolah itu kalian mungkin dari SD atau di MI, itu guru kita pernah sering atau memerintahkan kita untuk apa? Pertama, harus rajin belajar, harus taat kepada aturan-aturan sekolah. Nah, itu semuanya adalah perintah-perintah yang diperintahkan, diminta oleh orang tua kita ataupun juga guru kita di sekolah. Nah, daripada itu, kita selaku seorang anak, baik di rumah ataupun juga seorang murid di sekolah, kita wajib mematuhi segala perintahnya. Jangan sekali-kali kita menolaknya. Namun itu juga selama
perintah dari orang tua atau guru itu baik, maka kita wajib mengikutinya atau melaksanakan perintah tersebut. Tapi sebaliknya, kalau perintah orang tua itu dalam keburukan atau memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, maka itu wajib kita tolak. Paham ya? Dan yang kedua, di antara adab terhadap orang tua dan guru, yaitu tidak berkata kasar. Apalagi berkata kasar dalam Al-Quran dikatakan berkata saja kepada orang tua itu dosa hukumnya. Tidak boleh. Apalagi berkata kasar yang lainnya, seperti mencaci maki orang tua, menghardik orang tua, bahkan naudzubillah kalau sampai ada seorang anak yang berani sampai menunjuk, berkata kasar sampai membunuhnya, naudzubillah. Itu kadang ada juga di antaranya, ya. Maka sebagai siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karawang, nah ini ibu berharap kalian semua tidak berkata kasar terhadap orang tua ataupun juga guru-guru kita. Dan yang ketiga yaitu berusaha menyenangkan hatinya. Kita atau dalam Islam itu dianjurkan kita sebagai seorang anak, baik itu seorang murid, harus selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan juga guru. Apalagi orang tua kita yang sudah sudah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan, merawat kita sampai mendidik kita, menyekolahkan kita, itu semuanya pengorbanan orang tua. Maka kita tidak boleh menyakiti hatinya, tetapi harus selalu menyenangkan hatinya. Ketika orang tua kita menyuruh kita, maka kita harus selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Selalu segala perintahnya itu kita laksanakan dengan baik. Begitupun juga kepada guru kita di sekolah, ya. Kita harus selalu berusaha menyenangkan hatinya. Ketika ada tugas kita kerjakan, jangan justru kita malas. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini, kita sekolah sudah 1 tahun ya kebelakang, kita sudah melaksanakan belajarnya dengan PJJ, yaitu pelajaran jarak jauh gitu ya, atau daring atau online. Nah, itu semuanya banyak tugas-tugas. Seharusnya kalau seorang murid yang baik harus melaksanakan tugas dari semua guru mata pelajaran. Jadi akhirnya kita sama-sama semua itu bisa menyenangkan hati guru-guru kita. Sebaliknya, kalau kalian tidak melaksanakan tugas, maka ini akan membuat hati guru menjadi sedikit ada rasa kesal ya. Maka dari itu kita ayo saling kerjasama di masa pandemi ini. Harus saling ada kerjasama sehingga akan menyenangkan hati kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu selalu mendoakannya. Dalam hadis dikatakan, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatin au ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih. Nah, itu diantaranya ada ketika dalam artinya setiap manusia meninggal
itu terputus amalannya kecuali 3 perkara. Apa? Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak soleh. Harapan orang tua dan juga guru itu semuanya ingin anak-anaknya atau anak didiknya itu menjadi seorang anak yang soleh dan solihah, yang selalu bisa selalu mendoakan kedua orang tuanya dan juga mendoakan guru-gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga perasaan keduanya, agar orang tua selalu ridho dengan kita sebagai anaknya, dan juga guru akan ikhlas ridho kepada anak didiknya. Jadi mari kita sama-sama menjaga perasaan keduanya. Jangan sampai kita selalu menyakiti hati orang tua kita, ya, karena kenakalan kita, kebandelan kita, sehingga orang tua kita menjadi sedih dan hatinya selalu menangis. Nah, ini jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kita ataupun juga guru-guru kita. Nanti akan Ibu jelaskan, ada hadis yang hadis dan Al-Qur'annya yang menyatakan atau menerangkan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Dari keterangan tadi kita bisa ambil hikmahnya beradab terhadap orang tua dan guru. Di antaranya yang pertama, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita lahir sampai besar, kita disekolahkan oleh orang tua kita, kemudian diterima oleh guru-guru kita di sekolah, maka insya Allah kalau kita patuh terhadap perintah orang tua, seperti kita, hayu anak-anak, waktunya sekolah, waktunya sholat, waktunya mengaji dan sebagainya, itu harus segera kita ikuti, harus kita laksanakan, ya. Dan ketika di sekolah kita akan mendapatkan pelajaran dari semua guru mata pelajaran di sekolah, maka kita juga harus melaksanakannya dan menerima semua pelajaran yang diberikan oleh seluruh guru mata pelajaran. Insya Allah kalau kita patuh dan taat terhadap orang tua dan juga guru, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita dan juga guru-guru kita. Dan yang kedua, hikmah dari adab terhadap orang tua dan guru itu yaitu dimudahkan dalam setiap urusan, diluruskan rezeki, dan juga insya Allah panjang umur. Itu hikmahnya. Dan hikmah yang ketiga yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah kalau kita selalu taat kepada orang tua dan juga guru, kita akan selamat dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Karena kita sudah menjadi seorang hamba yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan sekaligus taat kepada perintah orang tua dan guru. Maka insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah, baik selamat di dunia ataupun sampai selamat di akhirat, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Nah, itu diantaranya hikmah beradab terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya, seperti yang sudah Ibu terangkan tadi di atas, di antara adab terhadap orang tua dan guru dan juga hikmahnya, di sini kita bisa lihat dalil yang menyatakan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu ya, seperti tadi harus berkata jangan berkata kasar, karena hanya ucapan "ah" saja itu sudah dilarang dalam agama, apalagi berkata kasar. Selanjutnya dikuatkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Tirmizi, ridallahu fi ridal walidain wa syaqtallahu fi syaqtil walidain. Artinya, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan Allah, keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Apa yang dimaksud di sini? Kita harus tadi menghargai perasaan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita, agar kita selalu mendapatkan keridhaannya. Ya, karena keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Artinya, ketika orang tua kita ridho kepada kita, ya, ridho, maka Allah juga akan meridhoinya. Setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan dalam melakukan kebaikan apapun, orang tua ridho, maka Allah juga akan ridho. Sebaliknya, kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika orang tua kita murka, orang tua kita marah, maka Allah pun juga akan marah kepada kita. Untuk itu, ayo kita harus menjadi seorang anak yang betul-betul menjaga akhlak moral kita, norma-norma kita, aturan-aturan yang ada, baik aturan dalam Islam ataupun juga aturan negara, itu semuanya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti sekarang dalam masa pandemi, kita harus ikuti aturan pemerintah, yaitu prokesnya ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, kemudian pakai masker, dan juga jangan lupa jangan berkerumun. Nah, semuanya itu insya Allah akan menjaga diri kita. Maka di sini jaga diri kita dari jaga kesehatan kita, baik itu di dalam di luar atau jasmani kita ataupun juga kesehatan rohani kita, agar kita semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada Matsama tahun ini, di tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat walaupun kita belajar masih dengan daring. Insya Allah semuanya akan bermanfaat jika kita tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Ada kata mutiara untuk kalian. Mau ibu tidak banyak nak,
jadilah anak yang sehat jiwa dan juga raga, patuh dan taat terhadap orang tua dan guru, karena itu kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.